Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya, kita akan membahas satu lagi ajaran dari Advent ya, yaitu tentang kepercayaan yang nomor atau doktrin mereka yang nomor 26 ya. Ada 28 doktrin seluruhnya. Yang ke-26 ini yang kita akan bahas hari ini ya, yaitu tentang neraka. Ya, nah ini sangat penting sekali ya, karena kalau kita mengerti ini tentang neraka, ya, ini akan mengakibatkan dampaknya itu sangat luas ya, sampai kepada keselamatan, gitu. Makanya ini saya katakan bahwa ini adalah yang sangat penting. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dulu ya. Jadi Anda mengerti sebenarnya Advent ini percaya tentang neraka itu seperti apa ya kepercayaannya. Di ajaran yang nomor ke-26 ini ya, mereka ini sebenarnya kepercayaan atau doktrin mereka ini 28 doktrin ini ya. Kita sebut dengan doktrin aja ya. Sebenarnya 28 belief menurut mereka ya. Belief itu kan suatu kepercayaan, bukan doktrin ya. Tapi kita sebut doktrin aja ya, supaya bisa ini dimengerti buat yang lain. Ada 28 doktrin ya. Dan ada satu doktor yang namanya kalau nggak salah Pak Wempi ya. Dan dia mewakilkan Advent. Dia adalah doktor teologi. Dia katakan bahwa 27 ajarannya Advent itu diambil dari Protestan sama semua. Kecuali satu, yaitu mengenai investigative judgment-nya ini, yang dasarnya Advent. Kalau saya perhatikan ya, itu lebih dari satu yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari di Protestan tuh ada banyak. Ya, ini saya sudah mencatat kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, yang tidak sesuai dengan yang Alkitab ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Nomor 18 yaitu Gift of Prophecy, nomor 19 yaitu Hukum Taurat, nomor 20 Sabat. Tentunya 3 ini aja kita udah tahu ya, kalau ini tidak Alkitabiah. Nah, nomor yang ke-24, ajaran yang ke-24 itu tentang Heavenly Sanctuary dan tentunya Investigative Judgment. Ini dasar ajaran mereka ya. Dasar ajaran taruh di nomor 24. Kenapa nggak taruh nomor 1? Nah, mereka ini kayaknya ingin menyembunyikan sesuatu gitu ya, supaya orang Kristen yang lain Protestan melihat nomor 1 sampai nomor 17 sama Protestan, padahal sisanya itu sangat berbeda. Dan mereka membalik-balik. Ini ajaran mereka ini ya, kalau saya lihat video-video pengajarannya, saya tuh nggak pernah ngelihat video dari ajaran-ajaran biasanya ya, dari orang-orang Indonesia. Karena Advent di Indonesia ini hanya mengikuti ajaran yang ada di Amerika. Ya, Advent itu asal dari Amerika. Demikian juga dengan Saksi Yehova atau Pentakosta Karismatik, semua sama ya. Asal dari Amerika, mereka membuat doktrinnya di sana, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Begitulah cara mereka. Yaitu Advent ini juga sama, dengan cara yang sama seperti itu. Jadi ajarannya mereka itu saya selalu melihatnya dari pusatnya, Advent, dari gereja Advent, Adventist.org, yaitu kebanyakan doktrin-doktrinnya itu mereka post di situ ya. Nah, ini saya sudah lihat di Adventist.org ya. Ini kalau melakukan penelitian sesuatu tuh tidak pernah setengah-setengah ya. Saya coba semua, saya lihat semua, saya pelajarin semuanya. Jadi kita harus menggali itu dasarnya itu sebenarnya kalau rumah ya, kalau kita mau ngelihat dasar rumah ini sebenarnya benar apa enggak, kita harus gali semua sampai ke dasarnya kita lihat. Ini pondasinya benar apa enggak dibuatnya, pondasinya udah rusak apa enggak, atau pada saat pembangunan rumah ini pondasinya sebenarnya benar enggak dibuatnya. Itu kita harus gali sampai dalam. Demikian juga dengan ajaran Advent ini. Kita harus menggali sampai dalam, baru kita tahu bahwa ternyata ajaran itu sangat menyimpang dari Alkitab. Ya. Ajaran dasarnya Advent itu yang video saya sebelumnya, yaitu tentang Heavenly Sanctuary dan Investigative Judgment. Kedua dasar ini yang mempengaruhi semua ajarannya. Jadi kalau ada ajaran satu saja dari Protestan yang kurang, tidak sesuai dengan kedua dasar ajaran ini, mereka akan merubahnya. Ya, perhatikan ya, mereka akan merubahnya sehingga kedua ajaran ini sesuai dengan ajaran yang
mereka yang setelahnya, ya. Jadi mereka nggak mungkin bisa berlawanan dengan ajaran dasarnya. Makanya saya selalu sebutkan kita harus pelajarin ajaran dasarnya, seperti Pentakosta Karismatik kita sudah pelajarin dasarnya. Dasarnya sama sekali tidak alkitabiah. Demikian juga dengan Advent ini, dasarnya tidak alkitabiah, ya. Nah, Anda juga sudah tahu dari video saya sebelumnya bahwa ke-50 orang yang kreatif yang disebut dengan Millerite ini ajarannya, pengikutnya Miller, sebenarnya Heavenly Sanctuary dan Investigative Judgment itu bukan ajarannya Millerite. Ini adalah ajaran untuk menutupi kesalahannya Millerite. Sudah 3 kali bernubuat, ya, tetapi salah terus. Itu menandakan bahwa dia bernubuat palsu, kan begitu. Nah, karena salah terus, yang ketiga ini 22 Oktober 1844, ini ada orang 50 pengikutnya, yang lain udah pada kabur semua. Itu pintar yang kabur, ya. Ini ada 50 orang yang sangat kreatif, ingin menutupi kesalahannya Millerite. Kenapa mereka tidak bertobat pada saat itu, ya? Yang mereka katakan Millerite memang salah, tidak alkitabiah, tidak diharuskan pendeta itu meramalkan sesuatu, ya. Mereka sangat sensitif sekali kalau ketika saya katakan bahwa itu adalah nubuat. Itu bukan nubuat katanya, itu adalah suatu pengertiannya si Miller ini terhadap nubuatannya si Daniel. Jadi Daniel yang bernubuat, bukan Millerite, gitu maksudnya, ya. Nah, mereka berusaha malah mau menyalahkan Nabi Daniel, disalahin sekarang, ya. Sehingga Millerite ini berkata sekarang sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Nah, makanya ke-50 orang ini berusaha untuk menutupi kesalahannya Millerite ini, kebodohan si Miller ini ingin ditutup-tutupi. Kenapa? Ya, kenapa nggak bertobat aja mengatakan bahwa ini tidak alkitabiah? Kan selesai sebenarnya. Tidak akan ada Adventis yang menyesatkan, gitu ya. Ini Anda perlu tahu juga, ya. Semua aliran sesat itu asal dari Protestan. Aliran sesat baik Mormon, Saksi Yehova, Christian Science, Pentakosta Karismatik, Advent, ini semuanya asal dari Protestan. Dulunya mereka ada Protestan, tetapi mereka tidak mau. Mereka mempunyai suatu ajaran yang berbeda. Mereka mempunyai jadi Alkitab buat mereka itu bukannya sola scriptura. Alkitab buat mereka itu kurang. Jadi sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak alkitabiah. Itulah sebenarnya kelima ajaran sesat ini, aliran sesat ini, semuanya konsepnya sama, yaitu salah satu dari mereka harus paling tidak salah satu dari mereka, ya, harus mengaku bahwa mereka punya karunia nabi, karena hanya nabi yang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, mendapatkan visi, mendapatkan misi, mendapatkan wahyu. Itu adalah nabi langsung atau rasul dari Tuhan, seperti Rasul Yohanes, ya. Itu rasul langsung dari Tuhan. Nah, Yohanes menerima visi, menerima mimpi langsung dari Tuhan. Nah, mereka ingin mendapatkan itu juga, supaya mereka bisa menambahkan sesuatu yang baru ke dalam Alkitab, ya. Jadi ajaran-ajaran yang baru mereka mengaku, seperti Advent mengaku Ellen G. White itu adalah seorang nabi yang menerima langsung visi dari Tuhan. Mereka mengaku nabi, seperti Joseph Smith, pendirinya Mormon, mengaku nabi, ya. Seperti siapa lagi? Russell, ya. Tess Russell, pendirinya Saksi Yehova, mengaku nabi, menerima visi langsung. Apalagi Pentakosta Karismatik yang paling menyesatkan, hampir seluruh pendetanya mengaku punya karunia nabi. Ya, itu adalah konsep, ya. Konsep aliran sesat semua sama, ya, mengaku nabi, makanya mereka menerima langsung visi. Nah, mereka tidak, ini balik ke Advent, ya, mereka tidak bisa menghilangkan ajaran dasarnya, ya, Heavenly Sanctuary dan Investigative Judgment, mereka nggak bisa. Makanya pada saat nomor 24 itu tentang Heavenly Sanctuary, udah jelas ini tidak alkitabiah, ya. Hello, friends. Without question, one of the most painful, devastating losses we can ever experience on this earth is the loss of a loved one.
In contrast to God, humans are mortal created beings. Nowhere in Scripture are we described as being immortal or that we have an immortal soul or spirit. Revelation says that Satan will burn forever and ever. This, however, does not mean that Satan will be spending all of eternity burning in torment. Satan is not immortal, nor would God leave him in a state of constant torture for all of eternity. Scripture says that only the righteous will have eternal life. However, Satan's punishment will be forever in the sense that it will be permanent. Once Satan is destroyed, nothing in all creation can bring him back. And with Satan's ultimate death, evil dies too, releasing the hold it once had on our world. This is what Scripture means when it talks of the second death, a permanent destruction from which there can be no resurrection. Those who experience the second death are gone forever, including Satan. Sinners will not burn forever in a place called hell, but rather be destroyed at the final judgment and receive the biblical penalty for sin, which is death. God will not torture anyone forever. Any concept of hell, Hades, Sheol, death, or the grave will itself be ended in the second death in the lake of fire on earth in the final judgment. Immediately after this, Revelation 21 says that God will make a new earth paradise with no more death, sorrow, pain, or tears. There will be no place in the universe where people are being tormented. There will be peace in all of creation, and there will not be any hell or Hades, since both are destroyed in the lake of fire. Mereka memang percaya neraka, tapi begitu dimasukin ke dalam api, mereka percaya itu ada lake of fire, ya, api neraka. Begitu masuk dalam api, lenyap, ya, tidak ada penyiksaan. Jadi menurut mereka itu neraka tidak ada penyiksaan. Seumur hidup selamanya tidak ada. Begitu masuk neraka ya udah mati, hilang. Ya. Nah, ini sangat-sangat menyesatkan sekali ya. Kalau mereka mengatakan demikian, berarti orang berdosa itu mati-mati aja, lenyap. Ini perhatikan baik-baik ya. Dampaknya ajaran ini, mungkin kalau Anda yang belum mengerti cara awam ya, ini biasa itu Pak, mati itu ya masuk neraka, yang penting percaya dengan neraka dan surga. Mati ya udah, kan begitu ya. Nah, ini dampaknya luar biasa. Karena apa? Ini menyerang keselamatan. Sekarang saya tanya, kalau orang berdosa mati langsung hilang aja nyawanya, ya, tidak mengalami sesuatu yang penyiksaan selamanya. Nah, ini berarti Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Ya, itu kan terjadi pertanyaan. Menyerang seperti yang saya telah katakan sebelumnya ya. Kalau ini adalah mencemooh Kristus di atas kayu salib loh. Bahaya sekali ajaran seperti ini, dampaknya ini loh. Investigatif judgment dan neraka ini. Ya. Kalau orang jahat itu, orang berdosa itu mati tidak merasakan apa-apa, unconscious dia bilang, tidak merasakan apa-apa, begitu mati nggak ada rasanya apa-apa, tahu-tahu mati hilang aja rohnya. Nah, ini buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menghapus dosa manusia yang ingin percaya kepadanya. Untuk apa? Tuhan Yesus susah-susah. Kalau orang mati mati aja hilang, ya. Ini makanya sangat bahaya sekali, saya katakan sebelumnya ya. Ini sama ajarannya dengan saksi Yehova. Saksi Yehova juga percaya manusia yang jahat, berdosa, yang hidupnya percabulan setiap hari pun, yang pembunuh yang sadis, Yudas Iskariot, itu mati-mati aja. Semua sama. Ya. Jadi ini diambil dari kemungkinan ya, itu sama dengan saksi Yehova punya ajaran. Demikian juga dengan Mormon. Mormon juga percaya bahwa neraka itu hanya untuk iblis dan para pengikut Mormon yang keluar dari Mormon. Itulah ajaran Mormon. Jadi ajaran sesat ini ya, kebanyakan mereka ini, nggak semuanya, kebanyakan dari mereka itu menyesatkan, bukan keselamatan disesatkan, tetapi boleh dikatakan bahwa tujuan dari keselamatan itu yang disesatkan, yaitu tentang neraka. Ya. Kalau neraka nggak ada, buat apa Tuhan Yesus kayu salib? Buat apa Tuhan dibangkitkan? Jadi kalau saya katakan demikian kepada orang Advent, kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib,
Mereka mengatakan supaya kita bisa hidup di kerajaan yang 1000 tahun nanti, supaya kita hidup bisa selamanya hidup di sana. Mereka percaya, orang yang percaya kepada Yesus itu akan hidup selamanya. Tapi orang yang mati, ya, orang yang berdosa, yang mati itu lenyap. Jadi hukuman dosa itu sangat rendah sekali buat di pandangan mereka ya. Hukuman dosa itu maut selamanya loh. Itu adalah hukuman dosa. Ya. Mereka hanya berdasarkan dengan Kejadian 2 ayat 7 pada saat penciptaan ya. Karena pada saat penciptaan Tuhan menghembuskan napasnya kepada manusia. Nah, dari situ mereka paham bahwa manusia akan mati, roh manusia itu tidak bisa hidup selamanya. Jadi roh manusia itu bisa mati, tidak immortal, tapi mati. Demikian juga mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang mempunyai roh. Nah, saya setuju. Hanya Tuhan yang mempunyai roh yang tidak mati kekal. Itu saya setuju. Tetapi semua roh itu tidak akan mati. Dia punya hidup yang kekal. Tubuh ini mati, tetapi roh tidak mati. Hidupnya kekal. Ya. Nah, menurut mereka tidak ada di Alkitab ditulis bahwa roh itu mempunyai hidup yang kekal. Ya, saya nggak tahu Alkitab yang dia pakai sama apa enggak ya. Kita baca ya, ini ada 1, 2, 3 ayat yang saya kasih bahwa roh manusia itu sebenarnya kekal. Ya. Contohnya begini, sebelum kita lanjut lagi ya. Malaikat itu berupa apa? Tidak ada tubuh ya, tubuh dunianya tidak ada. Dia kedagingannya nggak ada, dia adalah berbentuk roh malaikat itu. Nah, malaikat itu bisa mati nggak? Ya, rohnya malaikat bisa mati nggak? Karena berbentuk roh, dia hidup selamanya. Ya. Ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, ya, dihukum sama Tuhan, jatuh ke dalam dosa, rohnya tidak mati, jadi iblis. Ya, itulah asal muasal iblis sebenarnya dari situ. Rohnya tidak mati, ya, dia akan hidup selamanya menjadi iblis. Itulah hukuman atas malaikat yang berbuat dosa. Nah, demikian juga manusia. Ya, ketika Tuhan menciptakan malaikat, pasti Tuhan juga mengembuskan napasnya. Demikian juga manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dihembuskan napasnya, roh Tuhan. Roh Tuhan tidak bisa mati. Nah, kita baca di 1 Petrus ya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat yang keempat ya. Kita baca. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh. Ya, jadi yang berasal dari roh itu tidak binasa. Ya. Demikian juga ditulis di 2 Korintus. Kita baca itu 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4, 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Roh itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat roh itu tidak kelihatan, dimensinya berbeda. Karena yang kelihatan adalah sementara. Kedagingan kita ini kita lihat yang ada di dunia ini bersifat sementara. Sedangkan yang tak kelihatan, roh yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, sekali lagi, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Roh yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dari mana mereka mengatakan bahwa tidak ada di Alkitab bahwa roh manusia kekal? Ya. Dia berbentuk roh semua kekal. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Roh itu adalah kekal. Nah, ini sebagai pengantar aja ya 3 ayat ya firman Tuhan ini. Nanti saya akan menjelaskan nanti pada saat membicarakan tentang neraka ya. Nah, ini ketiga ayat ini saja kita sudah paham ya bahwa sebenarnya roh manusia itu tidak bisa mati. Ya. Jadi karena ini berhubungan dengan ajaran mereka tentang neraka.
makanya saya mengambil ayat yang ke-26. Ini ajaran mereka ini berbeda-beda ya, berlain-lainan. Kadang-kadang nomor 26 itu sebelumnya ini kira-kira 2 tahun sebelumnya, kalau saya perhatikan ya, nomor 26 itu berbicara tentang neraka, ditulisnya neraka. Apa yang neraka, seperti apa itu neraka gitu ya. Belief nomor 26 ini. Bentar ya. Iya, nomor 26 itu neraka. Nah, kemudian ketika saya pelajari ketika saya melihat lebih dalam lagi ya, yang baru dikeluarkan oleh seorang pastor namanya Ted Wilson. Ted Wilson itu ada presidennya Adventist, Seventh Day Adventist ya, yang saat ini itu presidennya namanya Ted Wilson. Nah, presidennya Ted Wilson ini 6 bulan yang lalu saya lihat nih, dia kayaknya menjelaskan kembali tentang ke-28 fundamental ini, atau yang disebut dengan belief ini. Nah, nomornya berbeda-beda nih. Nomor 28 yang menurut nomor 26. Nomor 26 itu sekarang diberi judul Death and Resurrection. Death itu adalah kematian, resurrection itu kebangkitan. Jadi nggak ada lagi di ajaran mereka ini ke-28 ini mengenai secara eksplisit lagi dikatakan bahwa ini nomor 26 ini tentang neraka. Padahal sebelumnya mereka sudah jelas ya mengatakan itu tentang neraka. Tetapi yang ke-26 yang barusan dibuat ini oleh Ted Wilson ini judulnya adalah beda ya. Tadi saya katakan Death and Resurrection. Di dalam Death and Resurrection ini dijelaskan tentang neraka. Ya. Jadi dibagi 3 kayak sepertinya ya. Neraka itu dibagi di Death and Resurrection nomor 26, nomor 27 dan nomor 28. Dibagi. Jadi mereka entah mau menutupi ya, perhatikan ya, kemungkinan mereka mau menutupi sesuatu yang sudah tertulis secara eksplisit di ajaran mereka tentang neraka. Mungkin banyak yang protes sehingga mereka menutupinya. Mungkin seperti itu ya, itu yang saya lihat. Karena sekarang udah nggak ada lagi judulnya neraka tentang 28 kepercayaan ini, doktrin ini ya. Jadi berbeda-beda mereka nomornya itu berbeda-beda. Jadi ini saya mengikuti yang terakhir ini yang Ted Wilson punya, yaitu yang 6 bulan yang lalu yang dia buat ya. Yang 26 tentang Death and Resurrection karena berhubungan dengan neraka. Ya. Jadi kalau Anda baca, mereka berdasarkan orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa, orang mati itu tidak memikirkan apa-apa, itu berdasarkan Pengkhotbah 9 ayat 5 dan Mazmur 115 ayat 17. Nanti ada baca sendiri di rumah. Kalau menurut saya sama sekali di luar konteks ya penjelasannya. Tidak menjelaskan tentang orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini ada satu lagi ya yang menjelaskan bahwa di akhir zaman itu ya, pada saat akhir zaman itu semua orang akan diadili. Ini juga Nah ini saya ambil dari websitenya ya, yang namanya adventist.org. Anda bisa cek sendiri kalau Anda mau search di sana, search dengan nama Millennium, pasti Anda akan menemukan ini. Ini saya baca bahasa Inggrisnya dulu. God is going to read the records and judge the case of every person who's ever lived. Ini saya terjemahkan langsung ya. Tuhan akan membaca kitab-kitab dan menghakimi ya, semua orang yang hidup. Jadi Tuhan akan menghakimi semua orang hidup. Yang baik yang percaya maupun tidak percaya, semua orang hidup. Menurut mereka seperti ini ya. The bottom line is that death is not the end, but rather a time when we know and feel nothing. The time before Jesus returns to earth at the second coming. We know that we will be judged on whether or not we followed Christ. And that for those who are faithful to Christ, ya, karena ajarannya investigative judgment ini, mereka harus ya, sekali lagi mereka harus menyesuaikan dengan ajaran dasarnya. Nggak boleh bertentangan dengan ajaran dasarnya.
kan gitu. Jadi mereka mengadakan suatu ajaran juga yang disebut pengadilan di akhir zaman ini. Karena mereka percaya bahwa investigative judgment pada saat ini Tuhan itu masih memperhatikan orang-orang Kristen ini, orang yang percaya kepada Dia, orang-orang Kristen ini diinvestigatif, dicatat sama Tuhan. Jadi, ini si A melakukan dosa, si B melakukan dosa. Nanti di pengadilan terakhir, jadi mereka percaya bahwa bahkan orang yang percaya pada Kristus itu masih mengalami pengadilan, gitu ya. Ini saya rasa ini untuk menutupi boroknya si investigatif zaman ini ajarannya, ya. Kalau orang percaya itu akan menghadapi pengadilan juga, buat apa, gitu ya. Sekali lagi mereka menyerang ini, makanya mereka ini sangat mencemooh Kristus di kayu salib. Ini semua tentang Kristus di kayu salib menghapus dosa dan bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Itu semua ditutupin dengan ajaran-ajarannya Advent ini yang sangat menyimpang, ya. Ada pengadilan untuk orang percaya. Kalau ada pengadilan lagi untuk orang percaya, berarti kan dosa kita belum diampuni, bukan? Kalau dosa kita sudah diampuni, ya, jadi kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Dosa kita sudah diampuni. Pada saat ini pengadilannya, nanti kita akan diadili lagi, gitu. Berarti ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, percaya seperti Yohanes 3 ayat 16, ya, kita percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini sangat bertentangan dengan ajarannya sih Advent ini. Kalau nanti kita akan mengalami pengadilan, bagaimana kita mengalami pengadilan orang kita sudah diselamatkan? Ya, berarti orang Advent ini, ya, tidak percaya kalau mereka sudah selamat 100%. Mereka tidak percaya. Ya, mereka harus melakukan sesuatu baru mereka selamat. Karena nggak ada keselamatan buat mereka, nggak ada keyakinan keselamatan buat mereka. Ya, buat Protestan kita ada keyakinan keselamatan bahwa kita akan selamat karena tidak akan ada pengadilan lagi. Makanya saya selalu katakan pengadilan kita itu adalah di bumi ini. Siapa yang mengadili? Tuhan melalui apa? Alkitab. Jadi Alkitab yang kita pegang itu adalah hakimnya. Ya, kita selama hidup di dunia ini, hakimnya kita itu adalah Alkitab. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan Alkitab, itu adalah hakimnya. Ya, kita berbuat dosa. Kalau Anda terus hidup dalam dosa, berarti Anda tidak hidup di dalam roh. Berarti Anda belum dilahirkan kembali. Ya. Jadi proses seperti itu, kita harus hidup dalam Tuhan yang dilahirkan kembali supaya kita hidup di dalam roh. Jika kita hidup di dalam roh, kita sudah tidak mau lagi melakukan dosa. Nah, ini sangat terbalik dengan ajarannya Advent. Mereka harus menyesuaikan dengan investigasi judgment. Yesaya 57 ayat 1 dan 2 kita baca. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalela kejahatan tercabutlah nyawa orang benar dan ia masuk ke tempat damai. Begitu tercabut nyawanya, ia masuk ke tempat damai. Ada pengadilan? Nggak ada pengadilan buat orang percaya. Langsung masuk ke tempat damai. Kita baca lagi di Lukas, ya. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini kisah tentang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia katakan jangan lupakan aku, gitu ya. Kalau nggak salah dia katakan seperti itu, dan Tuhan Yesus jawab apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada pengadilan? Nggak ada pengadilan buat orang Kristen. Ketika percaya, kita langsung masuk ke Firdaus, ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Habis bangkit gimana? Sudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, perhatikan ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada pengadilan? Nggak ada. Orang Kristen tidak mengalami pengadilan lagi. Pengadilannya makanya saya selalu dibenci sama orang Kristen yang lain, karena saya selalu dibilang menghakimi. Saya mendingan menghakimi saat ini ya, menggunakan Alkitab. Itu karena kita akan dihakimi nanti menggunakan Alkitab. Semua orang dihakimi nanti menggunakan Alkitab. Kita orang Kristen, karena kita percaya Alkitab itu sola scriptura, satu-satunya otoritas dari Tuhan, ya, makanya hakim kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Ya. Jadi kalau Anda merasa dihakimi, ya bagus. Anda bertobat saat ini kalau Anda merasa dihakimi. Ya. Anda bertobat saat ini dan kembali kepada ajaran yang benar. Ya, jangan diteruskan kalau memang Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, saya menghakimi menggunakan Alkitab. Saya mengingatkan orang-orang yang salah mengajarkan. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, nyatakanlah yang salah. Ya, tegurlah dengan menggunakan apa? Alkitab. Ya, jadi saya menghakimi bukan karena pikiran saya sendiri. Ya, buat apa? Saya adalah orang biasa. Saya nggak mungkin menghakimi orang lain. Tapi ada Alkitab, firman Tuhan. Itu otoritas dari Tuhan. Kita dihakimi. Ya, seperti 10 perintah Tuhan. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta. Kalau berdusta apa? Ya, berdosa. Itu kan berasal dari mana? Dari Alkitab. Itu udah hakim kita, Alkitab. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada pendeta yang mengatakan ajaran sesuatu yang menyimpang dari Alkitab, saya tegur. Ya, kalau ada orang bilang menghakimi, saya nggak peduli. Saya tidak menghakimi. Kalau Anda mau mengatakan menghakimi, ya, saya menghakimi pun dengan Alkitab. Ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Apa yang demikian juga dengan apa yang ajaran sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ajaran dasarnya sangat menyimpang dari Alkitab. Ya, apalagi tentang neraka ini. Ya. Nah, kita sudah baca ya, bahwa tidak ada pengadilan buat orang percaya. Pengadilan hanya ada untuk orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang yang tidak percaya dengan Kristus. Itu adalah mereka mengalami pengadilan. Ya, yaitu kematian yang kedua nanti di Wahyu 20 ya kalau nggak salah, tentang kematian yang kedua. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Nah, kita akan membahas dikatakan bahwa dikatakan bahwa neraka itu adalah tempat lake of fire. Mereka percaya neraka itu adalah api ya. Nah, tapi mereka tidak percaya bahwa api neraka itu adalah selamanya. Manusia itu disiksa selamanya di neraka, di api neraka itu. Mereka tidak percaya itu ya. Nah, tadi saya katakan, nah kita akan lihat. Jadi mereka itu berasumsi begini, ketika kerajaan 1000 tahun nanti ya, Tuhan Yesus datang menjemput kita, mereka percaya dengan rapture, diangkat, orang-orang percaya ya. Nah, ketika di zaman yang 1000 tahun nanti, setelah zaman 1000 tahun ya, akan ada, Tuhan akan membuat suatu dunia yang baru, langit yang baru, sesuai dengan Wahyu 22, langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, di antara 1000 tahun dan ketika Tuhan membuat langit dan bumi yang baru, itu tidak ada waktu bahwa neraka itu selamanya. Jadi neraka itu pada saat itu aja. Ketika ketika iblis sama orang yang berdosa, orang yang jahat dibuang ke dalam neraka, ya mati saat itu juga. Ya, jadi tidak selama-lamanya, karena menurut mereka tidak ada tempatnya dan tidak ada waktunya. Jadi ketawa dengan ajaran-ajaran seperti ini ya. Ini mereka ini kan seorang doktor teologi, kok mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat menyimpang dari Alkitab seperti ini. Tujuannya tuh apa gitu ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa neraka itu ada selamanya. Kita baca ya, apa yang Alkitab katakan tentang neraka. Nah, kita baca di Matius ya, Matius 8 ayat ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan, perhatikan ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Penyiksaan bukan? Ratap dan kertak gigi. Ya.
Jadi neraka itu ada tempatnya ratap dan kertak gigi. Ratap itu tangisan. Orang disiksa kan menangis ya. Kalau nggak disiksa nggak bakal menangis. Ratap itu adalah negatif, orang yang menangis. Dan kertak gigi itu orang menderita. Ya. Nah, kita baca juga perhatikan ini Markus 9 ayat 43 sampai 44 kita baca ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Yang tak terpadamkan maksudnya apa? Selamanya. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ulat aja nggak mati. Ya. Memang dibakar, benar mereka sama. Saya setuju dibakar di neraka. Neraka itu tetap selalu berhubungan dengan api. Ya. Dibakar di api. Ya, lake of fire. Ulat aja nggak mati. Tapi mereka merasa terbakar, merasa terpanasan. Itulah penyiksaan seumur hidup. Maksudnya bukan seumur hidup, selama-lamanya disiksa. Itulah neraka. Menurut mereka dari mana mereka katakan bahwa tidak selama-lamanya disiksa, tidak selama-lamanya hidup roh manusia. Ini kita udah baca berapa dari tadi ya? Dikatakan jelas loh sini, api yang tidak terpadamkan, ulat pun tidak mati. Dimasukin ke dalam api neraka tapi tidak mati. Lanjut ya, kita baca Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar di dalam hidup yang kekal. Jadi hanya ada dua pilihan. Jadi roh manusia itu hidup selamanya. Ingat ya, roh manusia hidup selamanya. Jadi kalau menurut Alkitab roh manusia itu tidak kekal, salah. Tidak alkitabiah, karena Alkitab mengatakan manusia itu hidup kekal. Dan neraka bukan tempat penyiksaan, itu salah. Neraka tempat penyiksaan. Karena sangat menyiksa. Dimasuki ke dalam lautan api, tapi tidak mati. Mereka merasakan panasnya api, tapi tidak mati. Nah itulah penyiksaan kekal, neraka seperti itu. Nah, kita baca satu lagi ya, untuk meyakinkan juga. Kita baca di Wahyu ya, yang terakhir. Wahyu 20 ayat 10 kita lihat. Nah, mereka ini tentang neraka, kepercayaan yang nomor 26 ini sampai 28 ya. Ini mereka ambil dari Wahyu yang ayat ke-7 kalau nggak salah. Tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Ayat sebelumnya tentang kerajaan 1000 tahun. Ayat pertama kalau nggak salah sampai 9 mereka baca. Tapi ayat 10 itu tidak pernah dikutip sama mereka. Ayat 10 mengatakan apa? Coba perhatikan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi ini di sini juga dikatakan bahwa nabi palsu ya, pendeta palsu juga termasuk. Pendeta-pendeta Pentakosta karismatik ya, yang menyesatkan domba Tuhan masuk dalam sini. Neraka yang sama dengan iblis, satu neraka. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jelas ya? Siksa siang dan malam sampai selama-lama, itulah neraka. Jadi di neraka ada penyiksaan selama-lamanya. Menurut Alvin tidak ada. Mereka berdasarkan apa? Hanya berdasarkan kejadian. Kadang saya ketawa sama aliran sesat ini ya. Mereka itu berusaha untuk menggunakan firman Tuhan ini, memelintir sedemikian rupa supaya tidak bertentangan dengan ajaran mereka yang sudah ada. Makanya saya sebut itu ajaran dasarnya. Mereka semua sama, tidak akan menyimpang dari ajaran dasarnya mereka. Ajaran dasar mereka tidak akan bertolak belakang dengan ajarannya, karena itu dasar ajaran mereka. Mereka disebut Advent itu karena adanya ajaran dasar itu.
Demikian juga Pentakosta Karismatik. Dasarnya itu adalah bahasa roh dan baptisan roh. Ajaran mereka tidak akan menyimpang dari kedua ajaran itu. Sama, semua sama. Konsepnya ajaran sesat itu semua sama. Kita sudah lihat ya, begitu banyak ya. Ayat Alkitab menerangkan bahwa roh manusia itu hidup selamanya, ya, mau hidup selamanya di surga atau hidup selamanya di neraka. Kalau Anda tidak percaya dengan Kristus adalah Tuhan, Anda akan hidup selamanya di neraka, dibakar di lautan api, tapi tidak mati. Ulat pun tidak mati, manusia juga tidak mati, iblis pun tidak mati di sana. Dibakar tapi tidak mati, itu penyiksaan, ya. Kertak gigi, ratap dan kertak gigi itu ada di neraka. Nah, kan sangat bertolak belakang, yang Anda lihat sendiri sangat bertolak belakang. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kalau ajaran ini dampaknya itu luasnya kepada mana? Kepada keselamatan. Ya, dengan ajaran adanya dosa manusia berdosa dan berbuat jahat, rohnya hilang begitu saja, berarti tidak ada penyiksaan. Ya, buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan? Buat apa? Dosa pun hilang, nyawanya, rohnya hilang begitu saja, tidak ada penyiksaan. Ya. Keselamatan itu kita diselamatkan dari apa? Save, ya. Kita save from what? Kita diselamatkan karena apa? Karena diselamatkan dari neraka, dari api neraka. Ya. Kalau api neraka itu menurut Advent tidak ada, ya, mati begitu aja, terus kita diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari api neraka, supaya kita tidak disiksa selamanya di neraka. Kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Itulah ajaran yang sebenarnya seperti itu. Jadi ajaran Advent ini ya, banyak sekali yang sangat menyimpang dari Alkitab. Saya sudah katakan sebelumnya, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir yang sangat ini mudah untuk dimengerti. Ajaran tentang neraka ini mudah untuk dimengerti karena sangat bertentangan dengan ajaran Protestan. Ya, sangat bertentangan dengan kekristenan yang kita sudah percaya. Ya. Nah, sekarang ini terserah Anda ya. Kalau Anda masih mau percaya dengan saya katakan ajaran-ajaran nonsens, ajaran-ajaran mambo-jambonya, aliran sesat seperti ini ya. Apakah kita mau menaruh iman, percaya kita ya, yang di kemudian hari nanti setelah kita dipanggil, kita bisa hidup di antara neraka atau surga selamanya? Apakah Anda mau ketika Anda sadar pada saat ini Anda tetap memilih ajaran yang sangat menyimpang seperti ini? Ya? Karena tujuan akhirnya itu sangat fatal. Ya? Anda harus memikirkan hal itu sekarang. Sudah tidak ada lagi pertobatan nanti setelah Anda meninggal. Anda tidak ada pertobatan lagi. Pertobatan itu adalah saat ini. Alkitab itu sebagai hakim kita. Itulah yang kita harus hidup di dalamnya. Ya? Jangan mengandalkan dan hidup di dalam menaruh kepercayaan kita, iman kita kepada aliran-aliran seperti ini. Gitu. Saya sangat sayangkan sekali ini orang-orang ini yang disesatkan, ini anggota-anggota mereka yang 22 juta untuk Advent ini ya. Itu dulunya adalah Protestan. Ya, dulunya mereka Protestan karena mereka tidak kuat untuk menerima, tidak mengerti untuk menerima ajaran-ajaran sesatnya. Mereka sangat mungkin mereka awam, tidak mengerti, atau mereka tidak mau mengerti ya, sehingga mereka mengikuti ajaran yang sesat. Karena banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan disesatkan karena imannya masih seperti anak kecil, mudah untuk disesatkan. Ketika Anda dewasa, gunakanlah akal sehat Anda. Ya, berdoa pada Tuhan, minta apa Tuhan, ajaran mana yang benar, ajaran mana yang salah. Pasti Tuhan akan jawab. Saya rasa cukup sekian dari saya pada kesempatan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.